belanja onlineku perlu banget nih. Lama-lama aku bokeh nih, nggak punya duit. Boyen, cantik banget sih lu nyari, Boyen. Apaan sih Bruno, tumen-tumenan ngerayu-ngerayu aku? Beneran, rambut lu yang terurai bagaikan nyur melambai. Tangan lu yang ikut melambai juga, bagaikan kucing dalam toko emas. Bu, mari mampir, Bu. Wah, curiga nih. Kalau udah ngerayu-ngerayu gini, gue curiga nih sama lu nih. Curiga apaan sih lu beneran ini? Mau pinjam duit? Beneran. Mau pinjam duit kan? Tahu, Yen? Nggak ada duit. Gue lagi bokeh. Soalnya gue belanja mulu. Si Boyen sama teman sekerjaan juga pelit banget lu. Ih, lagian aku nggak percaya kalau kamu tuh nggak punya duit bokeh. Kenapa Lihat aja tuh, mancung banget tuh perut. Ini bukan perut, ini helm. Puas lu. Titipin Ini dong helm. pagi-pagi ribut mulu, ada apaan sih? Ini dok, si Bruno mau pinjam uang sama aku lagi bokeh. Ya namanya kan bokeh. Boyen. Oh, Boyen sangka namanya bokeh. Ya pinjemin aja apa sih? Minjem sama dokter aja deh. Ya ilah, kalau Boyen minjem sama saya minjem sama siapa? Oh, dokter bokeh juga. Sama bokeh dong, Dok. Iya, trio bokeh dong kita. BTW ini kenapa sih? BTW. Ih, TBL. Takut banget loh. Iya. Ini kenapa sih kok koran dipakein baju? Oh ini bisa nyari lowongan kerja loh. Iya, nah, ada yang jual rumah di belakang lo. Iya. Dok, di sini tuh. aja. Ada obat jenggot. Iya, obat jenggot ya. Dokter. ini. Iya, dokter Lula. Kan hari ini janjian, ada 20 orang loh ke klinik kita. Oh iya, ada pasien 20 orang ya, Dok? Betul, tapi diatur supaya nggak barengan sama live. Oh iya. Coba diteleponin semuanya ya. Oke, saya telepon ya, Dok ya. Yes, Bruno, tamu kita hari ini 2. Siap-siap tunggu di depan ya. Siap, Bu Dokter. Oke, Dok, saya kembali ke ruangan saya ya. Kita buka yuk, Kembali ke Kak. alamnya. Yuk, kita buka dulu, Kak. Iya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat dong, karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita mau ngomongin soal kesehatan anak dan juga ibu hamil, Kak. Betul. Jadi begini nih pemirsa nih, udah banyak banget pertanyaan yang masuk Ya. ke Instagramnya Halo Dokter. Yes. Pertanyaan pertama adalah berhubungan sama imunisasi yang berantakan gara-gara masa pandemi. Bener banget. Nah, ngitungnya mesti gimana? Nanti kita satu-satu kita hitungkan ya pemirsa ya. Iya, dan ada juga Kak yang nanya, kalau anak kita sakit, apa dikit-dikit demam mesti di swab gitu? Aduh. Kan kita aja di swab suka nggak enak ya hidungnya segala macam. Tambahan lagi adalah berhubungan sama yang namanya suplemen. Kan ada yang disebutin vitamin C, vitamin D, dan zinc buat naikin daya tahan tubuh. Nah, hitungannya gimana buat anak pencegahan supaya nggak sakit sama anak-anak yang udah positif COVID-19. Nanti Pasti juga ya. hitungannya ya. Pasti pada penasaran nih. Tapi tenang, nanti ini di segmen ketiga bisa ngobrol-ngobrol kayak biasa. Langsung telepon. Kita bisa telepon dan juga Instagram kemana, Kak? Ke 5743476 kalau di Jakarta. Di luar Jakarta langsung 5743478. Yes. Jangan lupa ada Instagram kita yang selalu terbuka sampai nanti segmen 5 ya. Bener banget, tinggal diketik aja pertanyaannya tuh, terus di-mention di @halo_dokter_tvri. Karena kita ada narasumber yang kece-kece banget, Kak. Siapa aja narasumbernya? Pertama ada Dr. Novi Lutfianti SPOG, dokter Bian, spesialis ya. kebidanan dan kandungan. Ada lagi, satu lagi, Dr. Ria Yowanita SPA, dokter spesialis anak. Oke, ada 2 dokter spesialis kita kumpulkan. Nanti segmen 3 boleh bertanya. Sekarang catat dulu nomor teleponnya, catat pertanyaannya. Betul. Sesaat lagi kami akan kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena set itu Asik. Nah pemirsa, di Halo Dokter hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan anak dan ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Iya, bener Plus banget. tambahannya Omikron lagi naik terus. Iya, ya. kenapa sih harus buat kesehatan? Karena sehat itu asik. Jangan lupa teleponnya ya di 5743476, 5743478, di-keep dulu buat Yes. nanti segmen 3. Ada lagi di Instagram juga, Kak ya. Instagramnya @halo_dokter_tvri. Langsung aja ketik-ketik di situ. Sambil kita nunggu ya, 2 loh dokternya. Nah, ini dia Dokter panjang Dika. umur. Ini saya sudah tiba member JKT48. Oh, JKT48. Ay, takate. Iya, silakan. Nanti keterusan lagi. Dok, silakan dok, Silakan silakan dok. dok. Ya, Dokter Novi dan Dokter Ria ya. muda, jadi aku suka gitu. Oh, iya, Jadi aku iya, kalau jalan bertiga seolah aku udah kayak dokter gitu. Oke. JKT48 lebih kayak nomor bus ya kayaknya ya. Oh, saya bukan JKT, saya BKT. Oh, BKT. Permisi dulu ya,
Kak. Ya, monggo, Makasih, monggo. silakan. Maaf ya dok, emang Oh, dia iya. bercanda terus dok. Tapi kan kalau di klinik biar lebih tenang, biar lebih nggak terlalu panik ngeliatin yang namanya Omikron seperti Iya. ini kan sekarang ya dok. BTW Dokter Novi dan Dokter Ria selamat datang nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Dokter Novi Dia yang mana pakai nih? Dokter BTW. Novi yang mana nih? Abis JKT, BTW, BKT. Iya, apa BTW, sih iya bener. singkat-singkatan? Kan zaman sekarang suka nyingkat gitu, Kak. Halo Dokter Novi dan Dokter Ria ya. Apa kabar Dokter Novi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi dokter Novi kayaknya dokter Novi duluan deh sebetulnya. Karena kan kalau kita ngomongin anak sama ibu hamil duluan dong baru Iya, punya baru anak ya para nggak anak, sih? iya, bener banget. Dan sebetulnya kalau ngomongin ibu hamil itu kan 2 orang loh hitungannya. Ibu dan anak. Ibu dan anak, ibu dan janinnya. Apakah kemudian nanti tuh si vitamin-vitamin itu jadi kemudian nambah lebih banyak kah minumnya atau gimana? Sekarang nih, ini cerita keadaan sekarang ya sebetulnya. Pertama pasti imunisasi berantakan, sudah tahu Yes. kan? Karena kan takut dong ya gitu ya ke rumah sakit atau ke dokter. Yang kedua, yang jadi bingung adalah jadi over ngasih suplemen pada anak juga ibu hamil. Coba dok, kita mulai dari mana dok? Dokter ada materi katanya Boleh. dok ya? Iya, saya Boleh, ada silakan, Dok. beberapa slide ya, cuma Iya. sedikit sih untuk Nggak apa-apa dok, pencerahan boleh aja. di Langsung swipe. swipe aja, Nah, Dok. Oke, saya swipe ya. Ya. Terima kasih. Di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Ya. Ini kan ibu-ibu hamil pada bingung mungkin ya, Betul. gimana nih kontrol kehamilan, lagi COVID, takut ketularan COVID. ini lah, bingung segala mengenai ini ya, macam. bukan Yes. bingung siapa ayahnya, Oh, enggak. bukan. Itu beda Enggak lagi dong, dong. Kak. Iya kan Bahaya ada. itu. Iya. Oke. Terus Kak, Dok? Jadi, Iya, ya. iya. nah, Pakai perasaan jadi emang dok sebenarnya harus dok. sampai saat ini hubungan infeksi COVID-19 dan kehamilan tuh masih terbatas. Nah, tapi dengan ibu hamil yang punya komorbid itu resikonya lebih tinggi dan dia outcome-nya itu lebih berat. Contohnya misalnya ibu hamil dengan kencing manis, dengan darah tinggi. Nah, apabila Aduh. terkena COVID, Iya. ya otomatis itu akan lebih berat. Padahal sebenarnya. dia dengan keadaan kencing manis tanpa COVID aja, hamil aja Itu udah sudah bermasalah berisiko. ya dok Iya, ya. betul. Oh baik-baik. Nah, di sini dari COVID sendiri persalinan preterm itu meningkat Preterm apabila tuh maksudnya apa dok? Supaya jelas kurang dok. bulan. Ah, kurang kurang bulan. bulan. jadi Prematur belum- gitu ya, Dok, maksudnya ya? Prematur. Jadi kalau misalnya ibu kena COVID karena ada infeksi, jadi itu bisa merangsang kontraksi juga yang nantinya bisa bikin lahir prematur, Prematur, iya, seperti iya, iya. itu. Hitungannya tapi seberapa ini dok? Maksudnya prematurnya seberapa jauh gitu loh dok? tergantung usia kehamilan saat terkenanya. Gitu. Waduh, Tapi susah kalau dong, Dok, ya. misalnya selama terkena COVID, tapi suplemennya bagus, semuanya terjaga, keluhannya minimal, insya Allah aman. Aman sampai melahirkan. Iya, karena ke bayinya biasanya tuh ibu-ibu banyak yang takut nih, bayi saya gimana ya dok? Bayi saya kira-kira ketularan COVID atau enggak? Nah, Iya. sedangkan sampai saat ini belum ada penelitian yang menemukan kalau sampai ke air ketuban itu mengandung Virusnya, ya, virusnya. virus COVID COVID. itu. Oh, oke. Nah, jadinya ya sebenarnya ibu-ibu lebih tenang ya kalau misalnya ibu hamil yang terkena COVID, insya Allah sih nggak kena ke bayinya. Pokoknya janinnya. penyembuhan dulu aja deh, Betul. fokus gitu ya. Iya, seperti baik. itu. Daripada stres malah kenapa-kenapa ya dok ya? Iya, jadi harus banyak makan, minum vitamin, istirahat, berjemur, seperti itu. Nah, ini gejala-gejala yang biasanya ada pada ibu hamil. Untuk demam sih 68%, biasanya rata-rata ada Tapi ini batuk. masih yang belum Omikron ya dok ya Belum. pastinya ya Nah, dok ya. kalau Omikron yang saya temui sehari-hari Iya. nih, banyak yang ibu hamil tanpa gejala. Oh jadi OTG. malah OTG. Iya, tanpa gejala sudah rencana untuk dilahirkan, ternyata saat di swab PCR Positif. Nah, itulah Omikron. Dia tuh benar-benar gejala pun kalau ada mungkin hanya batuk saja atau hanya Tapi demam si saja. janinnya tapi nggak masalah dok, Nggak aman ya masalah. dok ya. Oh baik. Biasanya sih nggak masalah ya, cuma baik. balik lagi tergantung dari imunitas ibu Tergantung hamil juga sendiri. punya komorbid apa tidak, Benar. begitu ya. Jadi Baik. harus dilihat secara keseluruhannya gitu. Nah, sebagian besar gejalanya cold flu-like symptoms gitu. Kayak Derajatnya flu biasa gitu maksudnya Iya. dok ya? Iya, baik. rata-rata sih ringan ya gejalanya ya kalau Omikron. Jadi pada nggak sadar kalau ternyata Sebetulnya sudah kena Iya, nih, Iya. sudah "Dok, kena saya kok Omikron. kena ya dok, padahal saya nggak pernah keluar rumah loh. Mungkin dari Suaminya, dari Iya. anak bisa juga ya dok ya. Biasanya sih begitu. Baik. Iya. Dok, ini karena kemudian si ibu-ibu hamil ini sudah vaksinasi juga kah atau Iya. gimana nggak dok? Enggak sih, justru dengan kita vaksin untuk ibu hamil yang sudah di atas 13 minggu, Iya. kita memang sarankan untuk vaksin ya. Jadi dengan vaksin pasti bisa menurunkan risiko terkenanya COVID meskipun nggak 100%. Atau gejalanya lebih ringan mungkin Gejalanya ya? lebih ringan Dok, ya? kalaupun terkena. Iya, iya. karena si Omikron ini memang penularannya itu sangat cepat. Cepat, Baik. ya. Baik dok, silakan Oke, dok. ini nggak banyak kok. Nah,
Terus ini gimana cara asuhan antenatal? Maksudnya asuhan antenatal tuh kontrol kehamilan. Jadi minimal itu 6 kali. Meskipun sedang COVID seperti ini, Tetap harus datang. di sini ada. Nah, jadi bisa dengan telepon atau video call. Baik. Sebenarnya ini sudah ada dari POGI 2020 ya. Jadi Dari pemirsa nih Persatuan kalau yang udah Obstetri. bertanya ya, titipan pertanyaannya adalah kan susah tuh periksaannya, padahal kan biasanya pas anak sebelumnya ya, sebelum pandemi kan ada tuh jadwalnya tuh ke dokter ya Betul. untuk periksa. Nah sekarang kan nggak semudah itu, apalagi kalau lagi naik banget nih kasusnya. Iya. Jadi bisa per telepon ya dok ya? Betul, bisa telepon, tapi nanti untuk usia 12 minggu sebaiknya melakukan USG gitu. Harus tatap muka sih, asalkan dipastikan swabnya memang negatif. Tapi nggak perlu tiap bulan berarti dong dok? Enggak, jadi Hitungannya kita cuma 6 kali. Iya, kalau misalnya dulu zamannya belum COVID kan Iya. ya sebaiknya tiap bulan kita pantau ya. Baik. Tapi karena sekarang melihat apa keuntungan dan kekurangannya ya Iya. kita batasin seoptimal mungkin bagaimana supaya tetap bagus. Iya. Jadi seperti inilah yang sudah direkap. Nah, sebetulnya sih banyak yang pertanyaan seperti ini nih dok. Jadi kelewat, harusnya kan ada tuh ya harus 6 kali, misalkan Iya. dari 12 minggu sampai udah masuk 24 minggu. Belum sempat tuh dok, karena ketakutan sama yang namanya COVID gitu Iya. kan. Nah jadi kalau udah kelewat jauh itu gimana, dikejar aja atau bagaimana dok? Sebenarnya tujuan kita ANC itu kan untuk memastikan bahwa kondisi kandungannya itu baik, janinnya Iya. itu baik. Iya. Nah, ya sesegera mungkin kalau misalnya sudah kelewat ya udah mau gimana lagi Iya, kan iya. nggak bisa Ya, diulang Nggak bisa ya. buang waktu juga ya. Kita kontrol, kita USG, kita lihat gimana kondisi perkembangan janinnya sesuai dan usia kehamilan atau tidak, ketubannya bagaimana, ada curiga suatu kelainan atau enggak. Nah itu Tapi masih sejauh bisa ini kita lihat. nggak banyak yang kemudian bermasalah kan dok? Sampai saat ini sih masih aman. Masih aman. Baik dok, Iya. oke. Ada lagi yang mau Ada lagi, disampaikan Dok? dok? Udah sih tadi Oke. paling yang ini kalau misalnya memang ada riwayat sakit berat, jadi kalau misalnya lagi COVID jangan maksain untuk kontrol, itu intinya. Oh, baik. Jadi tunggu dulu sampai negatif. Iya. Seperti Oh, itu. kalau lagi positif ya. Iya. Dan tadi dok mungkin nggak harus selama itu setiap bulan gitu, karena kan Iya. sekarang banyak banget ya kak ya yang namanya ibu hamil terus pengen ngejenguk gitu ngelihat USG kan setiap Iya. bulan, mungkin sekarang Nah. dikurangin kali ya dok. Menjenguk, ini- aduh. Tapi Masalah ini harus Lihat kan. ditekankan untuk yang risiko rendah. yang resiko rendah aja. Iya, kalau oke. misalnya dengan darah tinggi, kencing manis atau resiko-resiko lain, misalnya itu- berat janinnya kecil, ya iya. itu tetap harus. Tetap Oh harus iya ya, sih, karena memang ada Iya. indikasinya. Iya. Tapi juga penasaran dok, ini kan dokter sempat bilang soal vaksinasi. Iya. Nah, ada orang-orang yang ragu dok, mau booster terutama, Iya. tapi lagi hamil. Nah, itu gimana sih? Boleh sambil duduk dok? Boleh, boleh, boleh. Bisa Iya. ya? Ah, Oke, nggak apa-apa. terima kasih. Gimana tuh dok? Kalau Pertanyaan. lagi hamil tapi belum booster, pengen booster boleh nggak? Boleh, yang Oh, penting boleh. sudah di atas 13 minggu dan jarak dengan vaksin terakhir tuh 6 bulan. Oh, Oke. Ya, dengan pilihannya bisa Pfizer, Moderna, atau Sinovac. Jadi kan hitungannya gini ya, barangkali ya udah lengkap vaksinasi, Nah. tahu-tahu hamil gitu Iya, kan ya. benar Berarti jadwal booster mah ya jalanin aja setelah 6 Betul. bulan, gak usah Iya. takut ya pemirsa Betul. ya. 13 minggu pokoknya hitungannya ya Betul. dok ya. Iya. Oke, sekarang nanti saya akan nanya mengenai tadi dok ya, vitamin C, vitamin D, zinc. Nanti ya dok, kita keep Oke. dulu nih pemirsa ya. Bener banget. Dan satu lagi pertanyaan buat dokter Ria. Dokter Ria, Ya. kan kalau di sini kita udah tahu permasalahannya sama. Pasti sama ya dok ya, imunisasi pasti kacau kan dok. Ini kayak gimana sih, Bud? Gambarannya aja dok. Ya, jadi karena pada takut nih, anaknya dibawa ke rumah sakit, takut terkena COVID di rumah sakit, Iya. jadinya ibu-ibu itu pada menunda. Jadi seringkali malah diam-diam, kadang bahkan udah sakit pun itu tetap di rumah, ditahan dulu di rumah. Kadang itu datang ke rumah sakit bahkan udah dehidrasi berat misalnya, seperti itu. jangan ya. Juga ya. Nah, jadi sebaiknya ibu-ibu itu bijak ya, benar-benar memperhatikan anaknya tuh, memantau tuh dengan benar. Iya. Saya sering tuh mengutipnya seperti ini, bahwa dokter yang paling baik untuk anak kita adalah ibunya. Karena ibunya yang lebih tahu. Jadi kalau kemudian keadaannya sudah tidak terlalu baik, cepat-cepat langsung gitu ya, Benar cari banget. pertolongan terdekat. Dok, nanti kita pengen tanya lebih jauh ya dok ya. Waktu kacau imunisasinya itu, kita gimana sih ngitungnya? Ngulang dari satu lagi kah? Atau nerusin aja? Atau gimana? Nanti ya pemirsa ya. Ya. Sekalian pertanyaan Anda semua siapin. Sebentar lagi masuk segmen 3, langsung Iya. telepon ke sini dong ke Halo Dokter kan. Bener banget, yang di Jakarta di 574-3476, di luar Jakarta pakai 021-574-3478, dan juga ada Instagramnya nih, @halodoktertvri. Iya, kita jeda sebentar, Yes. kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Ya, karena saat itu Asik.
kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Dan tadi kita lagi nanya ya, Kak Lula ya, tentang anak-anak yang karena pandemi ini vaksinnya berantakan. Jadi imunisasinya berantakan gitu kan, harusnya bulan ini jadi ketunda. Nah itu gimana tuh Dokter Ria? Tuh bisa dijelaskan mungkin Dok? Jangan lupa ya, diingetin lagi. Berhubung Halo Dokter yang paling asik di acara ini adalah langsung halo ke dokternya di sini ya. 5743436, 5743478 tambah 021 buat di luar bener Jakarta. banget. Jangan lupa juga bisa pakai Instagram di @halodoktertvri. Nah, gimana tuh Dok ini Dok? Ya. Jadi sebenarnya ayah bunda, mama papa, mom dad sekalian, jangan khawatir ada jadwal imunisasi yang diadakan oleh IDAI. Jadi bisa di-download di mana aja. Google udah ketahuan tuh, udah kelihatan banget tuh tabelnya warnanya biru. Nah, dari situ ayah bunda bisa lihat tuh kira-kira apa aja sih yang ketinggalan gitu Dok ya. Yang ketinggalan apa? Nah, itu sebetulnya bisa dikejar Dok. Jadi ketinggalannya di mana dan apa vaksinnya itu. Vaksinnya apa? Gitu, atau mungkin ada yang mau di ini Dok? Ada Dok di slide nanti. Silakan ya. Waktu kita ketinggalan itu kita ngulang dari awal, kan ada yang 1, 2, 3 gitu misalkan ya. Ngulang dari satu lagi atau terusin aja atau gimana sih Dok? Oke, ini ada di slide terakhir saya sebetulnya Dok. Oh, di terakhir. Jangan langsung finish, jangan. Dari awal dulu berarti ya Dok? Boleh. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin yang pentingnya PHBS dalam mempertahankan daya tahan tubuh si kecil di era COVID. Jadi kenapa sih anak itu bisa sakit? Faktor-faktor penting ini ada 4 poin, yaitu yang pertama ya dari pelayanan kesehatan kita sendiri ya, gimana pelayanan imunisasinya, edukasi kesehatannya, kemudian hostnya atau anak pasien itu sendiri, apakah ada penyakit bawaannya, alergi misalnya, penyakit bawaan, misalnya jantung bawaan atau lainnya, kemudian juga lingkungan dan agennya. Lingkungannya misalnya ada sekitarnya ada yang lagi sakit, yang mudah menularkan ke anaknya. Kemudian perilaku anak itu sendiri, bagaimana perilakunya mengenai menjaga kebersihan, pola makannya, kemudian pola tidur, perilaku kesehatannya bagaimana. Nah, kita lihat situasi COVID pada anak di Indonesia itu sejak corona itu datang ke kita 2 tahunan ya Dok ya kira-kira ya. Nah, hingga Februari ini ternyata angka anak yang menderita COVID itu makin meningkat nih Dok. Jadi sekitar 13,1%, sedangkan data kita Juni 2021 itu masih 12,6. Jadi lumayan tuh meningkat kan ya Dok ya. Sedangkan angka kematiannya kesannya itu kecil 0,5. Padahal kalau 0,5% itu kenanya di anak kita atau saudara kita, ponakan kita, itu jadi 100% ya seakan-akan ya Dok. Dan kalau angkanya banyak berarti kan nomornya juga banyak, angkanya juga banyak. Iya benar Dok. Nah sekarang bagaimana sih menjaga daya tahan tubuh itu? Sebenarnya ada 4 poin ini. Kita bahas satu-satu. Nah perilaku membentengi diri kita itu pertama kali tentunya dengan menggunakan masker yang bijak dan tepat. Ini banyak banget nih Dok, masih anak-anak yang berobat ke rumah sakit atau ke klinik itu masih nggak pakai masker. Iya, kadang nggak pakai masker, kemudian maskernya juga turun-turun. Nah, gitu. Ya nggak usah anaknya, bapaknya aja begitu. Kadang ganggu makanya kadang sebetulnya. Iya, bener. Padahal kita tahu bahwa anak itu kan peniru ulung ya, Dok. Jadi kalau kita orang dewasanya mencontohkan. Ini buat pemirsa di rumah, buat ayah bunda langsung kerasa banget kan. Jadi kalau anak kita barangkali nggak benar pakainya, dia lihat siapa? Berarti lihat kita juga. Ada yang merasa kesepet mungkin, kesindir gitu kan. Baik, Oke. Jadi rekomendasinya adalah anak usia 2 tahun ke atas itu memang sudah harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Kemudian juga harus terpasang ketat. Jangan sampai anaknya kecil tapi masker kegedean. Nah itu seringnya kayak gitu Dok, yang ditemuin jadi juga. Nggak ada gunanya ya, nggak melindungi. Baik. Cuman asal aja pakai buat gitu. Dekorasi Dok ini Dok. Iya benar. Terus juga bisa dikasih reward ya. Jadi maksudnya kalau dia udah bener makainya, terus dia bosen atau sesek atau nafasnya udah mulai nggak enak ngep gitu. Kalau dia di ruangan yang sendiri, yang tenang nggak banyak orang, mungkin bisa sebentar dilepas gitu ya. Atau barangkali nggak usah sering-sering ngajak anak-anak ke tempat yang keluar-keluar kali itu lebih tepat lagi Dok. Baik, Dok, kalau ngomongin masker, bahan maskernya untuk anak ada nggak sih yang mungkin khusus? Apakah harus medis atau boleh kain apa gimana Dok? Ya sebetulnya sih yang dianjurkan masker medis ya Dok. Nggak bisa ya yang kain ya. Dan sekarang pun juga udah banyak ukuran anak ya Kak ya, yang namanya masker medis itu udah banyak banget. Bener Dok. Kemudian juga masker tuh nggak perlu ya dipakai sampai waktu anaknya tidur, nggak perlu dipakai ya Dok. Iya kasihannya engap. Kemudian yang kedua perilaku mencuci tangan. Ini ya jangankan
anak-anak atau orang awam ya, sebenarnya kami juga dari nakes sendiri kadang juga udah mulai menurun nih suka cuci tangan ya. bener banget. Jadi makanya ini kita ulangin lagi bahwa cuci tangan itu penting banget dengan 6 langkah, kemudian kalau menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 sampai 60 detik kira-kira. Sedangkan menggunakan hand scrub 20 sampai 30 detik. Kapan sih itu dikasih? Ya misalnya pas mainan dengan binatang peliharaan atau mungkin setelah ke kamar mandi atau setelah makan, bermain dan lain-lain. Nah, nutrisi nih paling penting nih. Iya. Jadi tadi sempat disinggung sama Dokter Lula mengenai mikronutrien vitamin ya, Dok. Iya, vitamin tuh gimana sih, Dok? Tuh banyak sekali pertanyaannya. Iya, jadi prinsipnya adalah nutrisi seimbang ya, Dok. Makronutrien, protein hewani, lemak, karbohidrat harus ada. Pertama, karena kan kita tahu bahwa karbohidrat itu gunanya untuk metabolisme sel, sel-sel daya tahan tubuh. Sedangkan protein dia untuk mengaktifkan sel-sel imunnya dan lemak itu untuk komunikasi antar selnya. Gitu. Jadi bisa bekerja sinkron dengan baik. Nah, kita ibaratkan sebagai mobil yang ada mesin sama bensin. Jadi makronutrien itu sebagai mesinnya, sedangkan mikronutrien itu ada bensinnya gitu. Nah, mikronutrien itu perlu nggak sih? Multivitamin itu kan mikronutrien ya, Dok ya. Jadi vitamin merupakan bagian dari mikronutrien yang sebetulnya itu sudah terkandung dalam berbagai sumber makanan nih, Dok. Jadi maksudnya kalau kita makanannya itu udah seimbang, jumlahnya juga cukup, mestinya sih nggak perlu ada tambahan suplemen. Iya, tapi betul, kan masalahnya makannya susah, Dok. Iya. Kan ya sayurnya susah ya pemirsa. Pokoknya saya mewakili ibu-ibu yang gimana lagi sih anaknya dipaksain makan sayur tuh susah gitu ya, Dok. Berarti kan ada yang kurang di sana. Kita ngejernya supaya dia lengkap tuh gimana, Dok? Ya. Jadi tergantung kasusnya dulu, Dok. Pertama kalau asupannya tidak adekuat, misalnya status nutrisinya juga kurang misalnya, ya kita perlu mempertimbangkan pemberian vitamin. Misalnya contohnya pada kasus juga anemia misalnya, anak yang sudah dengan dasarnya anemia, kita boleh tuh memberikan suplementasi zat besi. Kemudian juga pada saat anak mengalami misalnya infeksi ya, infeksi saluran pernafasan atas atau mungkin gangguan saluran cerna, diare atau muntah yang memang gejala-gejala itu ada ya pada COVID anak itu gitu. Itu kita boleh memberikan vitamin kan sekarang jadi pertanyaannya gini nih, Dokter ya, bahwa kan karena yang banyak sekali orang yang kena COVID Omicron ini, jadi yang punya anak itu menjaga anaknya tambahannya adalah dikasih vitamin C, D, dan zinc gitu kan ya, tanpa harus udah nggak ngitung-ngitung kurang apa lebih, pokoknya dikasih. Nah, itu jumlahnya mesti gimana? Apa boleh kemudian ngikutin dosisnya orang dewasa? Harusnya kan nggak bisa dong mestinya ya, Dok ya? Ya, betul, Dok. Jadi sebetulnya dosis vitamin pada anak itu tergantung dari usia, kemudian berat badan, Dok. Gitu. Jadi nggak boleh juga berlebihan. Jadi betul-betul harus dihitung dengan cermat. Nah, dosisnya berapa? Kasus by kasus sebetulnya. Jadi sebaiknya berkonsultasi pada dokter. Jadi sebetulnya kalau repot sama yang namanya dosis nih pemirsa, yang paling mudah sebetulnya adalah siapkan tadi buah dan sayur. Kalau yang buah dan sayur itu kita nggak usah ngitung-ngitung lagi, nggak akan kebanyakan deh gitu kan ya pasti kan. Bener banget. Dan ngomongin buah sayur nih, Dok, udah ada pertanyaan nih di Instagram. Apa hubungannya ya? Ya nggak tahu juga sih soal apa. Kita sekarang lihat nih ya ke Instagram ada pertanyaan yang masuk. Ada telepon juga. Waduh, telepon dulu ya, boleh ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Wianto di Cikarang. Silakan Pak. Pertanyaannya. Oke, Dok, mau tanya, kalau ibu hamil terkena COVID, apakah minum obatnya seperti pasien COVID biasa? Oke, Pak, bagus pertanyaannya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Tapi jawabannya didengerin langsung setelah ini ya, Pak ya. Makasih, Pak. Nah, langsung tuh, Dok. Ya, gimana, Dok? Pengobatannya apakah sama dengan yang nggak hamil, Dok? Kan 2. Iya, jadi gini, untuk ibu hamil memang pengobatannya kita lebih selektif ya. Kita pilih yang aman untuk janinnya juga. Jadi kalau misalnya ibu hamil terkena COVID, sebaiknya tetap harus konsultasikan ke dokter kandungan terlebih dahulu. Jangan asal ngobatin gitu ya, Dok? Iya, jangan asal sama-samain semuanya. Kan kalau sekarang tuh Dok langsung telepon gitu kan biasanya ya. Kan terus dikirim ya dari puskesmas kan ya obatnya. Betul. Nah, si obat flu-nya yang disebut-sebut kan yang namanya panjang itu ya kan, pada nanya itu sama juga nggak nanti kalau yang ibu hamil? Sejauh ini sama, Dok?
Sebenarnya sih kita biasanya kasih ibu hamil tuh asetilsistein ya. Oh, baik. Ya, itu biasa juga dikasih sama orang non-COVID gitu. Jadi nggak usah takut. Nggak Pokoknya usah ini takut. tidak akan bahaya untuk Iya, janinnya. Tapi betul. kalau kena COVID dia akan bantu untuk penyembuhan. Betul sekali. Baik. Banyak obat lainnya juga, tapi ya sebaiknya konsultasi lagi sih ke dokter kandungan. Jadi jangan sampai kemudian kalau disebutkan di sini terus kemudian beli sendiri, jangan Iya, ya. betul. Kita tidak mengajak kita kemudian jadi dokter-dokter sendiri gitu di Betul. rumah ya, jangan. Iya. Baik. IG akan kita baca ya sebentar lagi. Di segmen 4 nanti juga Anda masih boleh bertanya 5743476, 5743478 pakai 021 di belakangnya dan @halodokter TVRI masih terbuka untuk Anda. Oke, kita akan balik lagi habis ini. Tetap di Halo Dokter karena saat itu asik. Ya, menjaga kesehatan ibu hamil dan anak di masa pandemi COVID-19. Ternyata pertanyaan banyak banget pemirsa lewat IG kita. Jadi kita akan baca satu persatu. Tapi Yes. nomor telepon masih kita mesti sebutkan dong, karena masih terbuka loh buat Masih kita Anda. buka. Untuk yang Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga di Instagram di @halodoktertvri. Jangan lupa ya, karena Bener sehat banget. itu Asik. Dan sekarang kita udah mau masuk ke Instagram lagi nih. Ada yang nanya. Boleh coba nah ini dia. Dari @Indah Pramita Aduh, ya. baru banget dikirim nih dok, tuh Baru. 942. Oh iya, hari ini 942 Iya, barusan. baik. Pagi dok, saya Indah, dok sedang hamil 8 bulan. Akhir-akhir ini sejak pandemi corona meningkat, saya ikut sakit batuk pilek. Aduh, kira-kira vitamin apa yang paling cepat untuk kesembuhan saya? Apa kira-kira butuh obat untuk batuk pileknya karena sangat ganggu banget nih untuk aktivitas ataupun lagi istirahat. Tolong dibantu dok, terima kasih. Kalau ada obat yang paling aman untuk ibu hamil, apa ya dok kira-kira selain pakai spray atau tetes hidung? Begitu. Mungkin dokter, Silakan, ya, Dok. dokter Novi silakan dok. Iya, terima kasih Ibu Indah pertanyaannya. Jadi sebenarnya menanyakan untuk obatnya ya. Di sini kita benar. boleh nggak ya menyebutkan obat kayaknya? Mungkin Kalau generiknya sih boleh, isinya Dok, nggak selintas apa-apa, aja, nggak isinya apa-apa, aja. Berarti gini, jadi sebenarnya selama COVID ini banyak sih memang ibu hamil yang DM IG saya pun menanyakan hal yang sama. Oke. Biasanya Nah. gimana dok jawabannya? Itu saya akan sarankan untuk minum vitamin C, vitamin D3 5000 dan kalsium Diulang dok. Vitamin C-nya C. berapa miligram dok? 1000. Vitamin C 1000 miligram. miligram ya Mbak Indah, buat semua yang hamil-hamil juga yang lain satu. Ya. Yang kedua, Vitamin D3 5000 intraunit. 5.000 tuh suka pakai K2 ya dok ya biasanya ya dok ya? Enggak pakai. Nggak usah pakai K2, jadi 5.000 aja. 5.000 5.000 intraunit. Ya. IU ya. Ya, itu kemudian sekali satu hari. per Terus hari. bisa ditambah kalsium. Kalsiumnya 1000 mg per 1000 hari. miligram juga. Terus udah deh vitamin hamil lainnya lanjut. Mereknya boleh apapun, tapi angkanya seperti itu. 1000 Ya. miligram buat vitamin C, 5.000 IU untuk vitamin yang D. vitamin D, kemudian tambah kalsium, tambah zinc sedikit boleh, biasanya Iya, cuma jadi tambah satu ya zinc nggak 20 apa-apa ya. boleh. Jadi kalau dapatnya pilnya yang 1000-an, ya minumnya 5 berarti Oke. gitu ya buat vitamin D-nya. Tapi mungkin dok yang jadi penasaran adalah kalau untuk batuk pileknya sendiri dok, kadang kan nggak enak ya meler, mampet. Nah itu gimana dok Sebenarnya keamanannya? untuk batuk pilek ya kita bisa kasih asetilsistein. Oh, ya, ya, Terus biasa untuk ya. batuknya sendiri ya kalau mau pakai dia yang berdahak kan biasanya ya. Iya. Kalau yang berdahak Tapi itu jatuhnya udah obat ya, jadi pemirsa harus kemudian diresepkan. Iya, Minimal bener banget. telemedicine ya, ngobrol Betul. sama dokternya dulu. Jadi Iya, nggak kemudian beli obat warung. Kalau Iya. pertanyaan yang selanjutnya yang dititipkan ke saya malah gini, kalau beli obat warung biasa boleh nggak dok? Nah, itu Padahal dia. saya lagi hamil. Itu dia. kalau obat yang paling aman sih sebenarnya paracetamol ya. Kalau demam, Iya, kalau misalnya biasanya tuh COVID tuh rata-rata tuh pegel-pegel badannya, Iya, iya, iya. demam gitu. nggak dengan apa-apa tuh dok ya pusing. obat warung yang seperti Boleh itu paracetamol paracetamolnya, isinya. tapi yang bener paracetamol pure yang nggak ada campurannya gitu. Oh, jangan yang campur-campur generic. sama lain-lain. Kan Iya. ada yang sukanya satu tablet udah ada Iya. macam-macam. Dikombinasiin Ya, gitu ya. mendingan Oke, biar baik. lebih aman kan nggak tahu juga tuh merek ini isinya apa aja. Benar, iya. suka ada bonusnya gitu dok ya. Iya, Tapi betul. yang menarik dari pertanyaan ini adalah, ini kan belum dicek tuh dalam artian Perlu nggak swab, dia cek COVID gitu Oh, perlu dok? swab atau sekali. enggak? Bagusnya Perlu swab aja ya dok ya. Iya. Tapi kalau cek COVID malah deg-degan jadi stres dok, katanya gimana tuh dok? Nggak, justru memang. Jadi Oh, gini, belum Bu cek Indah. ya? Belum. Ibu, Ini di musim sekarang sering batuk pilek tapi nggak tahu corona atau bukan gitu. Oh, swab dulu. Saya Swab dulu biarkan ya. swab Jadi dulu, gini, ya. pertama kali ini PR-nya Bu Indah dan teman-teman yang lain, pokoknya kalau udah batuk pilek langsung di swab, Yes. ya dong, Iya, untuk betul tahu banget. dulu. Karena nanti kalau misalkan ternyata COVID, cerita obatnya ada bedanya nanti ya, gitu.
Tapi anggaplah kemudian negatif, baru kemudian vitamin itu jalan semua. Kalau saya nggak batuk pilek, vitamin itu tetap boleh diminum tidak dengan dosis yang seperti tadi? Boleh, namun sebenarnya untuk vitamin D memang sebaiknya sih dilakukan pemeriksaan dulu ya buat tahu kadar vitamin D dalam darah. Mahal dong biasanya. Kalau dikasih aja boleh nggak dong? Langsung aja misalkan 2.000, 3.000 gitu per hari. Sebenarnya kebutuhannya minimal sehari itu 600 intraunit. Oh baik. Jadi sebetulnya kalau mengambil 2.000 atau 3.000 boleh. sudah cukup. Tapi kalau berjemur juga boleh loh ibu-ibu. Kan cakep jadinya ya. Iya, sambil gosip gitu kan ya kayak sama tetangga ya. Nggak boleh lagi. Pakai masker nggak boleh gimana gosip sih juga dia? lagi pandemi. Tapi Dok, aku juga jadi penasaran nih sama Dokter Lia mungkin ya. Tadi kan kita bicara tes COVID nih pada ibu hamil ya kalau memang kayak tadi disarankan. Buat anak Dok. Pada dasarnya gini, Dokter Dika itu anaknya perintil-perintil masih kecil. Dia tuh kayaknya kalau ada yang batuk pilek disuruh periksa tuh kayaknya gimana Karena banget. kita aja orang tuanya kalau dulu kan kayaknya kesel gitu ya, nggak enak. gitu. Nah apalagi anak-anak kan nggak tega Dok. Gimana tuh Dok? Ya, jadi di masa ini ya, yang mana COVID itu udah nomor 1 ya, ibaratnya sakit COVID itu, ya memang sebaiknya ya mau nggak mau kita sebaiknya swab. Oke. Sebenarnya kan sakitnya cuma saat itu saja, Iya sih. tapi setelah itu kita mendapatkan diagnosis yang secara pasti. jelas. Manfaatnya jauh lebih Manfaatnya besar. Iya, lebih besar ya. jadi Tapi lebih- tetap aja nggak tega, nggak ikhlas anaknya dicolok-colok katanya. Tapi Kak sekarang di Instagram gitu ya banyak tuh Dok yang cuma di ujung hidung aja. Atau bahkan ada juga yang kumur-kumur katanya. Itu gimana Dok? Valid apa enggak sih? Nah, jadi sebenarnya baku emasnya masih di nasoorofaring dong. Oh dalam ya? Nasoorofaring Tetap itu. walaupun memang ada alat yang mengatakan dia bisa di nasal. Ya yang di Ada. lubang hidung doang Ada gitu. yang pakai air ludah gitu Nah, ya. itu dia. Tapi ceritanya gimana? Tetap aja dicolok pemirsa. Iya Nggak apa-apa sih. beda, pasrah dulu deh. Pokoknya demam, batuk pilek, swab dulu, baru kemudian pengobatannya seperti apa. Dok, kita lihat IG lagi, saya masih pengen penasaran itu loh yang terakhir tadi, Dok, kan udah ada satu slide mengenai imunisasi yang dokter mau kasih lihat ke kita kan nanti ya. boleh Ya, dong. nanti ya Dok Oke. ya. Ya, boleh dong. Oke. Iya. Oh ini ada apa ini? Enggak, ini ada yang bertanya wanita hamil. Oh, ibu. Bapak hamil ini mah. Kalau bapak hamil, bukannya dokter Novi. Bukan ini, maaf. Ini ada pertanyaan dari ibu hamil, namanya Ibu Mulia _al. Oke. Apa tuh? Jadi tuh? pertanyaan gini, ibu hamil kalau pakai masker double aman nggak sih dok? Terus apalagi kan kalau hamil tua napasnya suka ngap-ngapan tuh. Ngap-ngapan. Gitu. Nggak pakai masker aja ngap ya. Iya, Iya, baik. Itu masker, pertanyaannya oke. bagus sih sebetulnya. Bagus Ya, sih, baik. itu bener nih. Biasanya ngaco. Biasanya ngaco ya. Oke. Ini kalau ini bukan hamil, ini cacingan. Jadi dokter Novi betul pertanyaannya memang nggak pakai masker aja suka ngap sebetulnya. Tapi dok, ngapain pakai masker? Udah hamil besar mah nggak usah kemana-mana bilangin Iya. harusnya. Itu lebih baik. Oh begitu ya dok Jadi ya? kalau misalnya udah hamil sebaiknya jangan kemana-mana, lebih baik di rumah aja. Iya. Apalagi Jalan-jalan. maksudnya udah hamil Apalagi tua sudah begitu. besar, ya. Baik. Tapi kalau terpaksa Dok misalnya harus keluar gitu Ya, kan. harus ke pakai dokter masker dong, misalkan. Tetap ya nggak apa-apa tuh ya buat kehamilannya nggak kurang oksigen kan. Nggak apa-apa. Jadi memang ibu hamil tanpa pakai masker aja dia udah engap ya, udah sesek, apalagi hamilnya udah besar. Iya. Tapi kalau nggak pakai masker, nanti tahu-tahu dia nggak tahu lingkungan sekitarnya ada yang COVID, tertular, bahaya. ya makin lebih bahaya sih. Jadi tetap pakai wajib masker, pakai nggak usah masker. double, pakai yang satu lah, yang satu Pakai aja, tapi masker lapisannya medis, banyak ya, gitu. pakai masker medis. Memang kayaknya kita memang mesti cari masker yang paling nyaman untuk Yes, kita ya, benar banget. kerapatannya semuanya ya dok ya. Ayo Nyaman dicari tapi ya. aman ya Kak ya yang pasti ya. Betul. Gitu. Ya, kamu mau nanya? Boleh Ya dong. boleh deh. Ngomong ya, Bruno pakai masker bengkuang. Iya iyalah, biar glowing ya. Ini beneran nanya apa enggak? Beneran, Iya Bu. boleh. Percaya Bener dokter. pengen nanya masalah hamil-hamil begini nih. Apa tuh? Kalau ibu hamil, ketika dia kena Omikron atau virus COVID ya, Covid. itu kan dia lagi hamil nih, positif. Anaknya positif nggak sih? Tadi ada dibahas sih Apa diulang lagi sebetulnya. aja Dok? Takutnya ada yang belum dengar. Oke. Gimana tuh? Jadi sebenarnya sampai sekarang belum ada penelitian menemukan bahwa ibu yang COVID-19 atau Omikron kayak COVID apa aja. Nah, bayinya juga janinnya pas lahir tertular itu Tertular enggak. gitu. Jadi nggak usah takut ya. Jadi nggak usah takut. Kan tadi saya jelaskan kalau belum ditemukan sampai sekarang kalau ada air ketuban yang mengandung si virus COVID. Pokoknya yang tersebut. penting adalah kalau sampai kena langsung fokus penyembuhan aja. Betul. Tenang aja deh. Kalau Betul. janinnya sih dilindungi sama yang Insya Maha Allah Kuasa. janinnya akan aman. Oke, Ibunya tapi Dok aja. jadi penasaran juga, kalau misalnya ibu ini sudah mau melahirkan, mau entah itu sesar ataupun normal, tiba-tiba tesnya positif, itu gimana? Nah itu sering
sering katanya dokter. Nah, Zaman Mas Ibu begitu sekarang begitu sering diproses apakah dengan prokes ketat atau seperti apa dok proses persalinannya begitu? Apa disuruh tahan, gak usah melahirkan dulu, jangan dong. Di-delay kasihan dong ya. Gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya memang sudah mau bersalin, sudah mau melahirkan, pembukaannya sudah hampir lengkap nih, ternyata hasil swabnya keluar positif ya. Kita memang sekarang kayak ada tempatnya tuh khusus. Ada bilik, Ada SOP tersendiri gitu SOP ya, tersendiri prosedurnya untuk proses beda. persalinan dengan COVID itu ada. Oh, jadi tetap dilahirkan ya, tapi Ya dengan iyalah. kali ditunda aja Bu minggu depan gitu kan nggak mungkin ya. Jadi tetap aja, cuma memang makanya kan biasanya juga siapapun juga yang mau melahirkan dites dulu ya dok ya biasanya ya dok, Iya, walaupun benar. nggak ada Biasanya batuk begitu. pilek ya. Nah kalau yang ke dokter anak itu semua anak yang batuk pilek itu memang dites di sana atau gimana tuh dok? Nah, Kan dokter ada praktek nih biasanya gitu ya dok ya, orang datang dengan demam batuk pilek itu anaknya. Nah itu dites langsung di situ atau gimana dok? nah, sebetulnya memang sekarang batuk pilek kan anak, ya memang penyakitnya anak banyaknya Batuk batuk pilek pilek dari ya zaman dok. dulu ya, Dari Dok? zaman dulu dok. Betul. Jadi sekarang akhirnya kita memilah dok, memilah poli anak sakit dan sehat gitu dok. Jadi kalau anaknya udah batuk pilek demam kita Jadi bisa. anak-anak yang cuma mau imunisasi nggak usah takut ke dokter untuk imunisasi karena dia udah pasti jalurnya beda. Ya. Anak sehat mau imunisasi, nah jalurnya ke sini gitu kan ya. Iya, iya ini Kak kayaknya ada yang kebelet nih kayaknya. Permisi, saya boleh pamit dulu. Oh iya iya, takutnya Terima kasih buat Terima kasih jawabannya. buat jawabannya. Penjelasan terima Bruno kasih. mau USG dulu ya. Saya mau sesar dulu permisi. Gas lambung itu, gas lambung. Ah, iya, iya. Bolak-balik pamit padahal rumahnya dia juga. Iya, Ya, iya, aneh memang orang ya. sopan begitu memang harus. Jadi sudah pasti kalau yang udah demam batuk pilek jalurnya udah beda, nggak akan ketemu sama anak yang sehat. Nah, udah lebih tenang sih sebetulnya orang tua ya. Iya, Cuma iya. tadi tuh jadwal imunisasi tuh dok, gimana sih dok? Nah, dokter mungkin ada lagi dok yang mau ditampilin dok? Oh boleh dok. Iya. Sisa yang terakhir ya dok. Iya. Itu yang paling Di-swipe penting aja. deh kayaknya. Nah sebentar belum keluar dok. Nanti Lagi loading, lagi Oh, OTW iya, dok. dok. OTW lagi keluar tuh. Nah. Oh masih ada pertanyaan di Instagram dulu Oh dok? baik, Oh, nggak iya, apa-apa dok. boleh. Kalau Nggak apa-apa. ini mengenai anak juga dok, jika anak sudah terlanjur terkena COVID dan batuk produktif, apakah masih bergejala ringan? Apa yang sebaiknya dilakukan ini dari Revita Dewi? Iya, sama duduknya dok, boleh dok Oh, iya, dijawab. baik. Iya. Udah COVID-nya udah positif nih dok, Iya. batuknya produktif katanya. Terus kemudian apa itu masuknya ke dalam gejala yang ringan? Apa udah lewat nih, udah naik sebetulnya? Ya, sebetulnya masih bisa gejala ringan sedang ya dok. Kalau dengan batuk produktif, kita kan nggak tahu dia laju nafasnya bagaimana, saturasinya bagaimana gitu. Apakah hanya Jadi kalau kita bicara ringan, sedang, berat, ngikutin standarnya kayak orang dewasa juga nggak dok? Yang pakai misalkan saturasinya berapa gitu, atau misalkan cepat nafasnya berapa, itu udah ada kan memang? ada dokter, itu ada di panduan isoman dari Kemenkes dok sebetulnya. Jadi sudah ada. Oh iya dok, ngomong-ngomong soal saturasi, kan sekarang banyak orang yang punya saturasi untuk yang dewasa pakai itu. Bisa dipakai buat anak juga? Oximeternya gitu. Oximeter. Ha-ha. Bisa nggak dipakai untuk anak-anak itu? Bisa dok. Oh bisa ya? Bisa Oh, sama oke. kita. Sama ya, walaupun Sama, jarinya betul. mungkin lebih kecil gitu ya. Iya. Dan hitungannya adalah tetap 95 ya dok ya? Iya dok, betul. Berarti kalau di bawah 95 baru kita pindah dari yang ringan ke arah sedang. Ya, Atau dengan bagaimana? disertai yang lainnya dok, Disertai gejala-gejala yang lainnya, lain. ada Oh, demam, oke. kemudian anaknya mungkin mulai lemas, Lemas ya. dehidrasi gitu. Oke, oke. Jadi batuk produktif ini bukan pegangan kita nih sebetulnya ya. Ya. Kalau batuknya, karena kalau batuk, maksudnya kan batuknya ada dahaknya gitu ya dok ya. Ha-ha, ha-ha. Itu bukan pegangan sebagai itu ringan, sedang, berat, bukan. Bukan, kalau hanya data dengan ini saja ya dok. Iya, gitu. iya. Karena pegangannya tadi adalah laju nafasnya. Ada Nafasnya laju seberapa cepat gitu ya. Itu pun hitungannya beda-beda, yang bayi beda gitu ya dok Iya ya. betul. Ada panduannya, tenang aja. Gini loh, ibu-ibu sekarang kan udah pada pinter-pinter tuh. Kalau misalkan mau lihat yang seperti itu di mana sih dok yang bisa dipercaya dok? Browsing aja di Kemkes dok atau IDAI. Nah, Jadi IDAI juga udah oke. ada Instagramnya dok. Ada Instagramnya IDAI, di sana bisa lihat termasuk nanti nih yang kita dari tadi udah utang ya. Tadi kan Iya. utang kan kita ya. Mesti memperlihatkan imunisasi seperti apa sih kalau sampai terlewat. Tapi kita mesti jeda lagi nih pemirsa. Jangan lupa masih boleh telepon 5743476 5743478 plus masih dibuka @halodokter_tvri. Atau lewat Instagram juga nih di @halodokter_tvri. Abis ini kita balik lagi ya, Kak ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya,
pemirsa pasti penasaran barangkali ya nanyain pertanyaan saya kenapa belum dijawab. Terus mana tuh daftar yang namanya imunisasi sebentar lagi pemirsa ya. Betul Tapi banget. jangan lupa teleponnya masih kita buka 5743476, 5743478. IG-nya kita bacain sekarang juga. Jangan lupa ya ngomongin kalau sehat itu asik. Dan sekarang coba kita kembali ke IG lagi. Tadi ada utang lagi satu nih. Iya tadi kita tunggu nih belum keluar. Ya? Nah, imunisasi dulu aja deh barangkali ya dok ya. Boleh deh. Baik. Ini tadi yang kalau ketinggalan mesti gimana gitu dok? Ya, jadi kita lihat dulu nih, ini jadwal imunisasi rekomendasi Ikatan Dokter Anak yang paling baru 2020 nih dok. Di sini itu ada namanya vaksinnya apa aja. Kemudian di sini itu usianya dok. Ini berdasarkan bulan, berdasarkan tahun. Nah nanti anak kita berada yang di mana nih dok? Misalnya usianya misalkan 3 tahun ya dok gitu ya. Misalnya 3 tahun nih di sini berarti 3 tahun ya dok. Nah setelah itu kita lihat ke belakang apa yang belum dok gitu. Nah setelah kita lihat yang belum apa kita catat, nanti kemudian ke dokternya masing-masing. Nah berikutnya dikejar dok. Untuk dapatkan ini kita bisa ke websitenya IDAI. Iya sebetulnya atau Google. Instagram juga bisa. Betul, Google juga bisa nih pemirsa, boleh silahkan dibuka. Nah pemirsa kalau udah punya tinggal masing-masing nih lihat nih anak saya si A misalkan nih yang umur 3 tahun. Oh ininya belum, ininya ketinggalan. Nanti begitu ketemu dokter tinggal bilang, saya ketinggalan ini. Iya, nanti dokternya yang biar ngitung nih, ngejernya gimana. Iya, betul dok. Jadi yang mikir biar dokternya. Kita cuma tinggal, laporan aja kurangnya yang mana. Iya, gitu. betul Asik dok. ya. Termasuk anak-anak yang udah usia sekolah, ya maksudnya gini, yang udah umur 7 tahun, ada yang umur 12 tahun. Itu banyak juga ya dok ya, yang ternyata ada imunisasi yang bisa mereka harus kejar. Betul dok. Jadi selain di sini juga ada imunisasi bias dok, yang biasanya kita berikan di SD kelas 1, kelas 2. Itu pun juga harus dikejar. Itu tidak termasuk di dalam sini dok. Gitu. Baik. Jadi itu nggak kalah pentingnya dok. Imunisasi rutin itu untuk mencegah derajat berat kalau jika terkena COVID. Oke. Tapi dok kadang juga suka ada waktu yang agak berdempetan gitu. Jadwalnya bias sama jadwalnya vaksinasi. Karena kan sempat tuh ya kemarin kayak begitu. Di era kayak sekarang mana dok yang sebaiknya didahulukan? Ya. Boleh bareng loh dok. Boleh bareng? Boleh bareng sebetulnya gitu. Jadi vaksinasi itu vaksinasi COVID dan yang imunisasi rutin. Silakan duduk lagi dok. Baik. Karena banyak yang beranggapan seperti ini pemirsa ya. Ini saya pokoknya suara hati ibu-ibu banget ya. Saya disebutin berkali-kali kalau mau vaksinasi itu 1 bulan sebelumnya nggak ada vaksinasi, nggak ada imunisasi gitu. Jadi pada dasarnya kalau udah mau vaksinasi COVID, udah dulu bersih-bersih dulu, nggak imunisasi. Ya, sebetulnya jarak minimalnya dok, itu 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu dari imunisasi rutin. Nah setelah itu baru imunisasi COVID. Kenapa sih dijarak? Karena imunisasi COVID ini kan baru ya dok, kita belum tahu efek samping. Jadi supaya kita bisa memantau KIPI-nya dok dengan yang benar, ini karena vaksinasi COVID atau ini karena imunisasi rutin. Jangan sampai nanti kan ketukar kita nggak ngerti nih, karena dua-duanya barengan nih. Oke, itu sih dok. Udah jelas kan pemirsa, ternyata nggak sebegitu ribetnya kok pemirsa. Pada dasarnya kita tinggal catat aja semua yang kurang gitu. Nanti biar dokternya yang kemudian bikinin jadwal ke kita yang baru. Benar banget. Emang dokter anak zaman sekarang jadi repot banget. Karena tiap ada yang datang gitu dia bikinin jadwal baru lagi. Karena beda-beda buat tiap anak jadinya ya. Iya, hitung-hitung dok. Oh iya. Dan ini juga kayaknya buat dokter Ria juga nih dok. Dari @emadora ya lewat Instagram. Dok, anak saya bayi umur 7 bulan kemarin di swab positif. Aduh, apa akan ada kemungkinan MSIC? Ini apa dok yang maksudnya MSIC? Oh baik. Jadi beda lagi nih. Jadi saat kita swabnya sudah positif, kemudian selang 2 minggu, kadang udah nggak bergejala, bahkan swabnya udah negatif, itu bisa timbul antara 2 minggu post COVID sampai 6 minggu tuh timbul MISC namanya dok. Namanya MISC ya Mbak, bukan MSIC. Iya, balik. Tapi apa tuh dok? Apa itu MISC? Jadi multisystem inflammatory in children. Jadi dia peradangan hebat dok akibat si virus corona. Gejalanya kayak gimana tuh yang MISC itu? Bisa macam-macam dok, bervariasi mulai dari yang agak ringan sampai yang berat banget. Sebetulnya kita pernah membahas masalah ini ya pemirsa ya, MISC. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih jauh lagi, karena kita udah di penghujung acara nih ya. Bener banget nanti sih. bisa lihat lagi tayangan ulang acara Halo Dokter yang membahas mengenai COVID pada anak. Di sana dibahas mengenai yang namanya MISC ini yang memang anaknya udah sembuh nih ceritanya gitu ya, udah negatif, tiba-tiba keluarnya itu antara 6 mingguan ya dok ya. Jadi kita mesti hati-hati ternyata anak-anak yang pernah kena COVID. Cuman taunya akan keluar atau tidak keluar, nggak ada yang tahu begitu. Kita sebagai orang tua, begitu anak kita kena COVID, kita harus berpikiran. Ada yang bertanya begini dok,
Kalau anak saya OTG kan ya dok ya gitu ya, apakah tetap ada yang namanya MIS-nya akan keluar? Kalau yang OTG dan ringan, apakah ada kemungkinan MIS-nya tetap ada? Ya, masalah MIS-nya itu tidak bisa dipetakan faktor risiko mana yang lebih berat dok. Baik. Jadi ada dan tidak komorbid itu ya sama-sama bisa MIS-C gitu. Baik. Jadi sekarang bukannya ringan, sedang atau OTG-nya, tapi lebih ke arah bahwa setiap anak kena COVID itu dia ada kemungkinan MIS-C. Berarti kita sebagai orang tua harus hati-hati. Paling betul sih adalah jaga supaya anak kita nggak kena COVID. Semua juga maunya gitu. Harusnya pengen gitu ya. Iya. Apalagi anak umur 7 bulan kan belum kemana-mana. Iya dok. Tapi hati-hati dengan yang cium-cium gitu ya dok betul, ya. Dok. Tuh. Gitu. Ini dokter anak biasanya yang wanti-wanti gitu ya dok ya. Kalau Iya. tidak serumah tidak boleh pegang anaknya atau gimana sih dok? Iya dok. Biasanya terutama bayi ya dok. Bayi itu kalau udah kena batuk pilek susah sekali ngeluarin dahak, kasihan banget gitu. Bener banget. Nah biasanya yang dia tuh korban, ibaratnya korban dari orang dewasa di sekitarnya yang kena batuk pilek misalnya. Nah jadi ya pencegahannya kalau bisa, kalau mau cium, gemes gitu ya bukannya dilarang banget, tapi jangan di area ini gitu. Atau kiss aja lah ya dok ya, biar Ya jauh boleh, atau ciumnya di pantat misalnya. Ciumnya di kaki aja, Oh, di iya. tangan, Benar, gitu. benar. Kan bayi kan lucu, wanginya kan Iya. sama. Dari ujung sampai ujung wanginya Sama sama aja, kok, gitu. Iya benar, benar benar. dok. Jadi intinya sekarang adalah kecuali ibunya, kalau ibunya sih beda cerita lah pada dasarnya. Udah sampai ke penghujung acara, kita Yes. mesti memberikan kesimpulan nih pemirsa. Yang pertama tadi adalah yang hamil kemudian kena COVID, jangan panik dulu. Pokoknya penyembuhannya yang harus jadi fokus si ibunya gitu ya. Karena sejauh ini katanya aman-aman aja kok buat janinnya ya. Ya, Oke. betul banget. Bukan kemudian kena COVID, jangan ya. Jangan, Oke, jangan satu. sampai. Yang kedua, dikejar juga kalau sampai kena COVID tetap aja harus langsung telemedicine minimal gitu ya sama Iya. dokternya. Karena ada obat-obatan yang barangkali harus diberikan. Iya. Batuk, demam, batuk pilek, kita sudah harus kemudian swab dulu. Kenapa? Karena kemudian kalau yang ada gejala ini harus ada obat yang khusus untuk COVID. Sama buat ibu hamil juga, sama buat anak-anak juga, walaupun barangkali nggak tega, anak kita mesti diswab. Iya, bener banget. Karena memang banyak juga kayak sekarang di WhatsApp tuh beredar gitu kan, pengobatan COVID A, B, C, D, E. Itu nggak bisa mungkin untuk anak-anak, apalagi untuk ibu hamil juga ya dok ya, sehingga harus hati-hati. Satu lagi kalau yang imunisasinya berantakan tadi gimana? Nah, jadi kalau misalnya imunisasi berantakan, ya kita tetap mesti ngejar sebenarnya. Iya. Tapi biarkan tadi dokter anaknya yang akan Pokoknya kita tinggal hitung apa aja, kita catat apa aja Iya. yang ketinggalan, nanti bawa ke dokter anaknya Yes. anaknya yang bikinin jadwal baru Iya. pemirsa ya. Dan juga jangan lupa Kak, tadi kan kita ngomongin ada MIS-nya tuh yang ketinggalan. Buat yang ketinggalan bisa nonton siaran ulang Halo Dokter di YouTube TVRI Nasional. Ada tinggal semua di situ. dikejar, termasuk yang COVID pada anak ya, dibahas Iya. semuanya lengkap di sana. Tuntas, Terima kasih gitu. banyak buat Dokter Novi, makasih ya dok, makasih Dokter Ria, kapan-kapan kesini lagi ya, jangan Iya. kapok ya. Jangan kapok. Buat pemirsa terima kasih banyak buat semua pertanyaannya yang sudah hadir, yang sudah diberikan di sini. Ini kenapa lagi? Ini gini? kayaknya lagi ada sibuk-sibuk, apa lagi sih? Aku pasti makan kok. Tenang, aku udah bentar lagi aku pulang kok. Kamu udah makan sayang? Udah. Jangan makan dedek-dedek mulu ya. Lu jangan ganggu mulu dong, lagi video call sama pacar saya dokter. Ya ilah. Udah hampir di penghujung Iya, acara masih ya. sempet-sempet Kirain aja tanya video lagi. callingan. Baik. Terima kasih Aduh. banyak semuanya pemirsa ya. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jamnya jam 9.30 sampai jam 10.30. Apa sih yang paling asik dari Halo Dokter? Karena bisa halo-halo langsung sama dokternya. Bener kan? banget, kita bisa langsung nanya segala macem ya. Ini belakang masih ribet amat, kayaknya kenapa sih? Biasa kalau aku punya pacar, Bruno suka ini ngiri. Oh, Bruno alah. lagi cari jodoh. Sebetulnya gini, aku pikir kamu tuh pacarannya sama Bruno. Hah? Masa sih pacaran sama Ari Tirek? Dari tirek. Udah koran oga gua. Iya. Gak mungkin dong dok. Oh, alah. Emang tirek punya ari-ari? Punya. Emang tirek beranak gitu kan, bertelur? Oh iya betul ya? Aduh, nggak pernah ketemu tirek ya? Belum. Oh, alah. Bukan Pak Dokter, dia ngomongnya video call. Pas Oh. lihat muka dia sendiri. Ya Berarti lu ilah, foto-foto narsis dong. Aku aja lu. Sirik aja. Dok, nanti besok saya mau bikin pertanyaan ya. Boleh Boleh. aja asal pertanyaannya nyambung kayak tadi bagus Iya, ya. Jangan bener yang nggak banget. nyambung. Oh iya, dok Oke. nanti kalau ada pertanyaan itu harus dikirim kemana dok? Kalau ada pertanyaan langsung aja ke IG, gimana IG-nya? Di- @halodokter TVRI. Nah, bener tuh, banget. bisa. Iya. Oke ya. Oh kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama dok. Jangan lupa yang 20 orang yang mau datang kamu siapin dulu sekarang. Oh, oke, ya. oke. Saya catat ya, Dokter Dok, ya. Terima Novi, kasih. Dokter Ria, mohon maaf ya dokter biasa seperti ini memang. Karena nih memang tempatnya juga baru ya, resepsionis baru, OB-nya baru, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah bikin lebih apa ya, lebih segar Lebih aja segar, lah. biar lebih rileks gitu ya Kak ya. Kan kesannya kalau Betul. klinik kan kayaknya serem gitu, suram. Ini jadi agak-agak ya seru lah ada dua makhluk ini di belakangnya. Tapi ya kurang lebih dimaafin ya. Baik,
pemirsa, mudah-mudahan semuanya sudah cukup lengkap. Kalau masih ada yang ketinggalan langsung aja ditonton langsung di tayangan ulangnya ya. Akhirnya kita berdua harus pamit dulu nih ya. Sampai ketemu lagi besok tentunya di Halo Dokter. Yes, kita kembali lagi karena set itu asik.